Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 24, tertawa melihat tingkah suaminya. Tetangga itu mengatakan, jika naik sepeda motor, otomatis bayi tersebut akan merasakan kedinginan. Dan itu bisa berakibat fatal. Makanya, baik Danu dan Marni mempertimbangkan ucapan dari tetangga Raya itu. Raya masih saja menangis dengan manggil nama anaknya. Namun, sampai sekarang belum menunjukkan respon apapun. Walaupun tubuhnya tidak sekaku tadi lagi. Sampai rumah sakit, anak mereka langsung dibawa ke AEGD. Dan hati Alvin dan Raya kembali terluka saat melihat anaknya dipasang infus. Serta diambil darah untuk dibawakan ke laboratorium. Mendengar tangisan pilu dari Raya. Sontak, Alvin memeluk erat tubuh istrinya, seakan-akan dia memberikan Raya kekuatan. Kenapa bisa begini? Tanya Alvin kemudian. Dia tiba-tiba demam. Dan saat aku menyusuinya, tiba-tiba tubuhnya kaku serta mata hitamnya hilang. Aku takut bang, aku takut terjadi apa sama anak kita. Beruntung ibu dan ayah ada di sana. Kalau gak, aku gak tahu harus berbuat apa. Isak Raya dalam pelukan Alvin. Danu dan Marni yang melihat pemandangan itu hanya tersenyum. Mereka sama berharap jika hubungan Raya dan Alvin semakin membaik. Asma dan Miranti memutuskan jalan di koridor rumah sakit. Mereka sama bahagia saat melihat bagaimana romantisnya anak mereka. Namun, saat Asma melewati depan IGD, matanya menatap sosok yang tidak asing. Dia melihat Marni yang sedang terisak. Begitu juga Danu, seperti orang tertekan. Asma langsung menarik lengan Miranti untuk memastikan penglihatannya. Marni, siapa yang sakit? Tanya Asma setelah memastikan jika itu ialah Marni. Saat mendengar namanya disebut, Marni langsung menoleh. Dan mendapati Asma sedang berdampingan dengan Miranti. Sontak, Marni langsung memeluk erat Asma dengan terisak. Anak Raya sakit asma, dia kejang. Terakhir, dikabarkan jika ia anemia. Jadi, harus ditransfusikan darah. Sekarang, Raya sama Alvin lagi ke lab untuk mengecek darah yang cocok untuk anak mereka. Isak Marni melepaskan pelukannya. Dia juga sesak. Lanjut Marni. Ya, ampun, sekarang dia di mana? Tanya Miranti. Dia masih bersama dokter di ruangan itu. Tunjuk Marni. Asma hanya bisa menenangkan Marni dengan menepuk pelan bahunya. Dia gak tahu harus berkomentar seperti apa. Selain doa yang dipanjatkan untuk anak Raya yang juga cucunya. Kalian di sini, siapa yang sakit? Tanya Danu. Vira, dia mengalami kontraksi palsu. Dan sekarang, udah gak apa-apa, sahut Asma. Tidak lama kemudian, Raya dan Alvin kembali ke tempat mereka. Danu dan yang lainnya langsung menghampiri mereka. Untuk bertanya tentang bagaimana kelanjutan cucu mereka.
Gimana? Tanya Danu tidak sabaran. Darah, Bang Alvin yang cocok. Dan alhamdulillahnya lagi, kita mendapatkan stok dari PMI. Jadi, mereka tidak jadi mengambil darah Bang Alvin. Apalagi, dia juga mengalami tensi darah tinggi. Terang raya, Alvin memang mempunyai riwayat darah tinggi. Makanya, saat mendengar kabar tentang anaknya, darahnya tiba-tiba juga ikut tinggi. Beruntung, Alvin tidak apa-apa. Mereka semua masih setia menunggu di depan ruangan anak raya. Sampai akhirnya dokter keluar dan mengatakan jika anak mereka sudah bisa dipindahkan ke ruang rawat inap. Semua orang di sana langsung mengikuti petugas yang membawakan anak raya. Sampai akhirnya mereka sampai di lantai yang sama dengan Vira. Cuma, beda blok karena mereka sama menempati kamar VVIP. Karena Vira berada di kamar ibu hamil. Mohon, jangan terlalu ramai ya Pak, Bu. Biar orang tua pasien aja dulu. Lainnya, gantian ya. Ujar petugas sebelum keluar dari kamar. Alvin dan Raya tetap berada di kamar, sedangkan yang lainnya langsung keluar secara teratur. Asma dan Miranti akhirnya izin pamit mau kembali ke kamar Vira. Dan Marni juga sempat menanyakan di mana kamar Vira berada. Begitu Asma dan Miranti masuk, Farhan langsung melompat dari tempat tidur. Karena tadi, dia memang sedang manja dengan Vira. Jangan ganggu istrimu terus Farhan. Biarkan dia istirahat. Peringat Miranti. Asma hanya tersenyum melihat tingkah menantunya. Anak Raya juga berada di sini. Dia kejang dan anemia, sampai harus transfusi darah. Ujar Asma sembari duduk di sofa. Iya, kasihan ya, mana masih balita. Ungkap Miranti, berarti di lantai ini juga dong Ma, Bu. Kan, Alvin mendapatkan asuransi untuk keluarganya dari kantor. Cetus Farhan. Iya, di ruangan anak. Sahut Miranti. Kita ke sana. Ajak Vira menatap Farhan penuh harap. Tidak boleh sayang, ingat kata dokter, kalau kamu harus istirahat. Larang Farhan. Atau besok aja, saat kamu sudah diizinkan untuk pulang. Lanjut Farhan, melihat wajah Vira yang cemberut. Oh ya, baiknya, Mama sama Ibu pulang aja. Biar aku aja yang jagain Vira. Ucap Farhan, dan Miranti langsung menyipitkan mata curiga. Aku gak bakal apain Vira Ma, sumpah. Jelas Farhan seolah tahu apa yang dipikirkan mamanya. Sontak, Asma dan Miranti tertawa mendengar ucapan Farhan. Baiklah, kami pamit pulang, tapi janji ya, jangan ganggu Vira, biarkan dia istirahat. Tekan Miranti. Farhan hanya meletakkan tangan di dahi, pertanda siap. Ibu di sini aja, nemenin Vira ya. Tawar Asma tidak tega meninggalkan Vira. Kita pulang aja Bu, besok kita kesini lagi. Lagian, mungkin aja mereka mau mesraan, jadi merasa terganggu oleh kehadiran kita. Terang Miranti memberi pengertian.
Iya Bu, Ibu istirahat aja di rumah. Aku janji akan jagain Vira dengan sepenuh hati, jiwa dan raga. Kata Farhan. Vira pun mengatakan hal yang sama. Dia tidak mau jika nanti ibunya kenapa-napa. Akhirnya, setelah sama mengecup kening Vira, kedua wanita parubaya itu meninggalkan rumah sakit. Beruntung, sopir dari Miranti memang masih menunggu dengan setia. Karena Alan selalu berpesan agar jangan pernah meninggalkan istrinya. Walaupun itu atas permintaan Miranti sekalipun, Farhan kembali ke pelukan Vira. Mereka kembali berangan, angan dan bercerita apa saja. Sampai akhirnya, seorang suster mengganggu mereka karena masuk tanpa permisi terlebih dahulu. Vira kembali diperiksa bagian perutnya. Hal yang Farhan tunggu adalah saat suara dikeluarkan oleh benda yang ditempelkan ke perut istrinya. Semuanya sehat ya, ibu tidak mengalami kontraksi lagi kan? Tanya suster. Gak sus, malah sekarang aku berasa sehat aja. Kekeh Vira. Baiklah, besok, setelah bertemu dokter, mungkin aja ibu udah bisa pulang. Saya tinggal dulu ya, Pak, Bu. Maaf mengganggu, ujar suster sebelum keluar dari kamar Vira. Besoknya, Vira sudah diizinkan pulang oleh dokter. Namun, sembari menunggu obatnya diantar, Vira dan Farhan menyempatkan diri untuk menjenguk anak Raya. Vira, yang duduk di kursi roda, langsung didorong dengan pelan oleh Farhan. Padahal, Vira sudah mengatakan jika ia bisa jalan sendiri. Namun, ancaman Farhan membuat ia mengalah. Farhan mengatakan, jika Vira tidak mau duduk di kursi roda, berarti mereka tidak akan ke tempat anak Raya. Sampai di sana, Alvin langsung memegangi tangan Raya saat melihat Farhan dan Vira memasuki ruangan mereka. Bukan ingin menunjukkan kemesraan. Cuma, Alvin tidak ingin jika nanti Raya menghampiri Farhan dan mencari simpati dari lelaki itu. Dia tidak ingin Vira-nya cemburu. Bagaimana keadaannya? Tanya Vira. Dia langsung mendatangi ranjang bayi Alvin dan Vira. Sudah mendingan, tadi dia juga minum ASI-nya kuat. Sahut Raya, syukurlah. Sahut Vira menatap bayi yang tertidur pulas. Keadaanmu bagaimana? Tanya Alvin. Sontak, Raya menatap curiga ke arah Alvin. Sedangkan Farhan malah biasa saja, karena sudah tidak terlihat cinta untuk Vira di mata Alvin. Baik, dan sudah bisa pulang. Cuma menunggu obat aja. Sahut Vira singkat. Ia mulai berani menatap Alvin, walaupun sekilas. Farhan langsung mengirimkan sejumlah uang ke rekening Alvin sebelum ia pulang. Itu semua sebagai buah tangannya dan Vira. Farhan dan Vira langsung pamit pulang. Apalagi mereka sudah dihubungi jika obat untuk Vira sudah siap. Tanpa memberitahu pada Asma terlebih dahulu, Farhan langsung membawa Vira pulang ke rumah. Di sana, dia langsung menyuruh Vira untuk istirahat. Sedangkan dia sendiri langsung siap untuk pergi ke kantor.
karena banyak laporan yang harus diperiksanya. Setelah mengecup sekilas istrinya, Farhan langsung pamit kerja. Tidak lupa rentetan pesan dia lontarkan untuk Vira. Vira bahkan tidak diizinkan untuk keluar dari kamarnya. Dia hanya bisa bangun jika ke toilet. Tidak lupa, saat turun ke bawah, Farhan juga memberikan beberapa pesan pada ART-nya. Dia menyuruh mereka menjaga setiap kebutuhan Vira. Tak lupa, juga menemani Vira, agar tidak bosan berada sendirian di kamarnya. Melihat menantunya sudah berangkat kerja, Asma langsung menaiki tangga, guna menghampiri Vira. Dia ingin menemani putrinya, agar tidak bosan sendirian berada di kamar. Farhan sampai di kantor, hari ini dia juga punya jadwal untuk memilih sekretaris. Karena sekretaris yang sebelumnya sudah pensiun. Karena kantor sudah membuka lowongan dan interview beberapa orang. Sekarang saatnya bagi Farhan untuk memilih dari 2 orang lulusan dengan jawaban terbaik. Farhan langsung menatap datar ke arah 2 wanita cantik di hadapannya. Kecantikan memang bukan hal yang diperlukan. Tapi, Farhan sangat menilai tampilan yang ditonjolkan. Mulai dari cara berpakaian, dan juga cara mereka make up. Aku pilih dia. Cetus Farhan menunjuk gadis dengan pakaian sedikit lebih sopan dari gadis satunya lagi. Baik Pak, terima kasih. Kamu bisa ke ruang HRD, untuk mengetahui kamu kerja bagian mana. Ujar salah satu orang kepercayaan Darwis, pada wanita satunya lagi. Kamu ikut saya, biar nanti aku jelaskan bagaimana cara kerjanya. Dan untuk mejamu, berada tepat di depan ruangan Pak Farhan. Lanjutnya. Sedangkan Farhan sendiri, sudah sejak tadi memasuki ruangannya untuk mengecek berbagai laporan. Dia sedikit kesal pada Darwis, yang lebih memilih bersantai daripada bekerja. Bahkan Darwis seperti sengaja menonaktifkan ponselnya agar tidak bisa dihubungi oleh siapapun. Kembali ke rumah sakit, Raya bahkan tidak menjawab setiap pertanyaan dari Alvin. Dia memilih diam saja sejak kepulangan Farhan dan Vira. Raya sendiri pun merasa heran dengan sikapnya sendiri. Pasalnya, dulu dia memang pernah kesal dengan Alvin saat menatap Vira dengan cinta. Namun, seiring waktu, rasa kesal itu menghilang. Apalagi saat tahu jika Farhan seorang lelaki yang lebih kaya dari Alvin. Tapi sekarang, rasa itu berbeda. Bukan kesal seperti biasanya, melainkan rasa yang tidak bisa dideskripsikan oleh apapun, sehingga dia sendiri aja sampai bingung. Kamu kenapa sih, Raya? Aku nanya baik, baik loh. Kamu mau makan apa? Biar sekalian aku beliin. Alvin bertanya untuk kesekian kalinya. Aku gak lapar, kamu aja beliin untuk sendiri. Cetus Raya kemudian. Kalau gitu, aku beliin kebab aja mau. Di bawah, ada loh kebab yang enak. Tawar Alvin lagi. Terserah. Ketus Raya jengah. Alvin hanya menghela napas. Dia berpikir, mungkin saja Raya banyak pikiran, sehingga membuat moodnya berantakan.
Anak sendiri lagi terbaring sakit, sokan tanya bini orang. Cibir Raya saat Alvin membelakanginya. Apa? Tanya Alvin, karena tidak mendengar dengan jelas ucapan Raya. Oh Raya menghardik bahunya. Merasa tidak penting, Alvin kembali melajukan langkahnya untuk turun ke bawah. Dan itu membuat Raya jengkel. Vira merasa sangat bahagia kala dijenguk oleh semua iparnya. Walaupun sekarang mereka semua berkumpul di kamarnya, Vira tidak merasa canggung sedikit pun. Untung anak sekolah, jadi setidaknya kita bisa bebas dari rengekan mereka. Kekeh Erika sambil menikmati bolu buatan ART Vira. Anak kita udah besar Rik, jadi gak mungkin mereka masih merengek. Sahut Lisa yang berada di atas kasur Vira. Melihat Vira hamil, aku rindu hamil lagi deh, kayaknya. Kekeh Dila, tapi aku gak mau kerepotan. Lanjutnya lagi, kalau aku Boro mau hamil lagi, karena udah steril. Kalian, kan belum steril, jadi kalian aja yang hamil. Kekeh Erika. Gak 2 anak cukup. Lanjut Lisa. Anak Dila memang sudah masuk SMP, begitu juga dengan anak Lisa. Sedangkan Erika masih SD. Vira pun tertawa geli melihat dan mendengar obrolan ketiga iparnya. Apalagi saat mereka bercerita tentang Farhan. Di mana mereka bertiga merasa dianaktirikan saat Farhan mengalami sakit. Padahal sakitnya hanya demam biasa. Akan tetapi orang tua mereka hebohnya luar biasa. Maklum, anak lelaki dan cucu lelaki satu-satunya. Kekeh Erika. Emang, kakak semua gak cemburu? Tanya Vira hati-hati. Dulu sih sempat cemburu, namun mama dan papa berulang kali memberi pengertian. Karena Farhan ialah anak bungsu, dan yang paling kecil. Tapi, mereka sama paniknya kok, saat kita sakit. Ujar Lisa, mama tuh, paling sebel, kalau kita gangguin Farhan. Apalagi, sampai Farhan nangis, sampai keluar ingusnya. Lagi Erika tergelak. Namun, Dila langsung menepuk saudaranya. Kala menyadari, yang dibicarakan berada di ambang pintu. Gini nih, pantesan, sejak tadi aku bersin gak karuan. Ternyata, kakakku yang budiman, sedang menjelekan adiknya. Ujar Farhan, dia langsung memeluk Erika dengan gemas. Woi, sana peluk istrimu. Udah punya istri juga. Usir Erika. Erika memang yang paling akrab dengan Farhan. Apalagi, umur mereka yang tidak terlalu beda jauh. Kalau istri mah, setiap hari. Ujar Farhan, masih dengan posisi yang sama. Vira, ambil suamimu. Perintah Dila tertawa. Vira juga ikut tertawa melihat tingkah suaminya. Ya sudah, kalian semua bisa pulang. Karena Vira mau istirahat.
Usir Farhan. Bilang aja, mau ganggu, pakai bilang istirahat segala. Ketus Dila. Ya gak lah, Vira memang diharuskan untuk istirahat total. Kakakku tersayang. Koma. Ucap Farhan. Ya kan sayang. Farhan mengedipkan sebelah mata. Tapi, aku masih mau sama mereka bang. Boleh ya, kami duduk di ruangan depan sana. Mohon Vira penuh harap. Tidak sayang, lagian mereka harus pulang. Karena mereka pasti sudah ditunggu oleh anak-anak. Kan gak mungkin, anak-anak mereka harus selalu sama asistennya. Koma, ujar Farhan. Ya udah, kami semua pulang. Lagian udah diusir juga. Seru Lisa mohon pamit. Mereka semua memeluk Vira sekilas. Sebelum akhirnya, Dila melempar bantal ke arah Farhan. Setelah saudarinya pergi, Farhan langsung mengerlingkan mata nakal ke arah Vira. Ibu kok, gak masuk ya? Koma. Tanya Vira, dia sangat paham apa yang suaminya mau. Ibu, lagi sama tetangga depan. Tadi, beliau yang mengabarkan. Kalau kamu ditemani oleh Dayang, kekeh Farhan. Asma memang tidak jadi masuk saat melihat saudarinya Farhan mengobrol dengan Vira. Ia tidak ingin merusak suasana, tapi sebelumnya Asma lah yang mengantarkan minuman serta cemilan. Itu semua sebagai bentuk rasa perhatiannya pada seluruh tamu. Farhan kembali mendekati Vira dengan senyum nakalnya. Sontak Vira menarik selimut karena takut. Bukan apa, karena dia udah merasakan kontraksi untuk berhubungan membuatnya sedikit takut. Bang, bukannya, aku harus istirahat total. Abang yang kata begitu. Ujar Vira terbata di balik selimutnya. Bersambung.